umat Islam, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul, bermuajahah walaupun via virtual. Mudah-mudahan apa menjadi niat kita, menjadi pekerjaan kita pada siang hari ini dicatat oleh Allah sebagai pemberat timbangan kebaikan kita di yaumul qiyamah nanti. Allahumma amin. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta pada keluarga dan sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua tergolong umatnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan syariat yang dibawakan oleh beliau, dan mudah-mudahan kita tergolong umat yang kelak dapat syafaat yaumil qiyamah. Allahumma amin. Alhamdulillah telah hadir tengah-tengah kita Ustadz Zaidul Akbar yang insya Allah nanti akan memberikan materinya kepada kita tentang sehat untuk produktif. Alhamdulillah Ustadz, di sini kita jamaah kita ini dari berbagai daerah ya. Dengan adanya virtual ini ada hikmah, jadi tidak saja yang di Jakarta tapi di luar Jakarta bisa mengikuti acara ini. Sedikit saya yakin teman-teman juga sudah tahu profilnya, tapi nggak ada salahnya sedikit saya bacakan bahwa Ustadz Zaidul Akbar ini adalah lulusan dokter umum dari Universitas Diponegoro tahun 2003 ya Ustadz ya. Dulu pernah praktek juga di Balikpapan dan Jakarta, namun sekarang beliau adalah sebagai Ketua Umum Asosiasi Bekam Indonesia dan juga pengurus pusat Asosiasi Pengobatan Tradisional Indonesia. Nah, mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu, kadang-kadang sudah banyak lihat video beliau untuk termasuk pengobatan herbal. Kalau kita mengutip salah satu hadis bahwa setiap penyakit pasti ada obatnya. Ya. Namun ada juga yang hadis yang lain bahwa Allah tidak akan menurunkan suatu penyakit kecuali menurunkan obatnya. Mungkin nanti paparan ini kaitannya dengan sehat untuk produktif akan dijelaskan lebih lanjut, lebih rinci oleh Ustadz Zaidul Akbar. Namun untuk keutamaan atau keberkahan pertemuan ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah ini Allah memberikan keberkahan kepada pertemuan ini, dan mudah-mudahan ilmu yang disampaikan oleh beliau dapat bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Tafadhol Ustaz untuk menyampaikan materinya. Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terus-menerus kita memuji Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, Tuhan kita yang hari ini memberikan kesempatan kita untuk hadir di bumi ini lagi, yang mana semalam kita telah dimatikan ya dalam tidur kita semua. Dan tidak lain tidak bukan kehidupan yang kita jalani ini dalam rangka menjalankan peran kita di atas muka bumi ini, yaitu sebagai khalifah fil ard, atau khalifah di atas bumi ini, atau Abdullah atau hambanya Allah. Maka kebahagiaan kita Bapak Ibu sekalian tidak lain tidak bukan ketika semua dikembalikan kepada esensi ketaatan tadi. Barang siapa yang melakukan ketaatan, barang siapa yang melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diberikan kebahagiaan tadi. Karena memang sesungguhnya dunia ini atau orang-orang yang diberikan dunia ya dengan segala kemewahannya seterusnya, terutama orang-orang kafir di sana, maka subhanallah tidak lama kebahagiaan tersebut. Sebagian besar dari mereka akhirnya sudah jenuh dengan kebahagiaan yang mereka pikir itu kebahagiaan. Maka kita bersyukur pada Allah di hari ini, dan mudah-mudahan di hari yang mana Allah mengangkat amal-amal kita. Sebagaimana sabda Nabi kita SAW di hari Kamis ini, mudah-mudahan majelis kita ini Allah berkahi, Allah tambahkan kebaikan di dalamnya, dan Allah jadikan majelis ini sebagai wasilah ya untuk mengampuni kita semua. Dan tidak lupa kita mengucapkan salawat dan salam rindu kita yang terbaik kepada manusia dari seluruh sisi kehidupannya kita bisa contoh. Baik sebagai kepala negara, kepala rumah tangga, sebagai ayah, sebagai seorang menantu, mertua, dan seterusnya. Dialah yang dijadikan tauladan, dan Allah memuji manusia tersebut dalam kitabnya, wa innaka la'ala khuluqin azim.
dan engkau Muhammad sesungguhnya berakhlak yang sangat mulia, sangat agung, sangat tinggi. Maka kita bersalawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Baik, pertama saya memohon maaf atas kekhilafan pekan kemarin karena flyernya itu terbacanya 13.15, itu ternyata tulisannya sebelumnya ba'da zuhur sampai 13.15 ya. Kalau kulihal mudah-mudahan menunggunya Bapak Ibu semua khususnya di jamaah lintas arta yang sudah menunggu mungkin pekan kemarin, semoga dicatat sebagai kebaikan ya atas semangatnya untuk mengenal Islam dari sisi yang lain, yaitu dari sisi kesehatan. Baik, sekalian bicara tentang kesehatan, subhanallah ya, saya semakin hari semakin yakin ya bahwa ketika kita mengembalikan kesehatan ini kepada syariat Islam ya, yang pastinya disampaikan atau mungkin sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka banyak sebenarnya masalah-masalah kesehatan itu bisa selesai ya. Dan lagi-lagi kalau kita hubungkan dengan tema kita hari ini tentang produktivitas kerja seterusnya, maka saya dulu ya pernah kerja ya di satu klinik di daerah Tangerang lah seperti itu, dan klinik itu memang mengkhususkan bagi pengemudi-pengemudi perusahaan yang menjadi outsourcing dari perusahaan lainnya seperti itu. Yang mengerikannya saat itu, bahwasanya itu sekitar 5 tahun yang lalu ya, saya itu sekitar ya 5 tahun yang lalu itu subhanallah sekalian, saat itu dana yang pernah saya ngobrol sama HRD-nya gitu ya, dana yang mereka keluarkan per tahun itu ya, zaman itu ya, sekarang saat ini mungkin sudah sangat meningkat, itu seingat saya dia menyebutkan angka sampai 4 sampai 5 miliar ya per tahun ya untuk mengobati karyawannya. Dan dana tersebut Bapak sekalian untuk mengobati penyakit pada karyawan-karyawannya, yang penyakit tadi itu subhanallah bukan penyakit gatal-gatal, katakanlah atau maaf panu, jamur ya atau batuk pilek, bukan. Ini pekerjaannya maaf driver ya, driver, bukan saya katakan maaf merendahkan driver, bukan, tapi poinnya adalah penyakit yang ada pada mereka itu yang membutuhkan kos yang sangat besar gitu kan, bahkan jauh lebih besar daripada gaji mereka. Syukurnya mereka saat itu baru sekalian di-cover sama perusahaan gitu kan, di-cover sama perusahaan. Ya. Jadi penyakit-penyakit yang banyak saat itu adalah stroke ya, kencing manis, penyakit jantung ya, dan penyakit-penyakit yang membutuhkan perawatan yang tidak murah gitu kan. Yang pastinya ini jauh lebih besar daripada gaji mereka. Saat itu memang saya belum banyak berkecimpung dalam dunia katakanlah tib nabawi atau kesehatan Islam seperti ini ya. Karena memang masih praktek juga saat itu. Tapi yang satu yang sudah saya lihat di sana sampai saya bisa mengatakan oh pantes gitu kan. Oh pantes nih penyakitnya kayak begini gitu kan. Adalah ketika saya melihat para karyawan-karyawan di sana itu yang ketika makan siang gitu kan, makan siang bahkan makan pagi kan itu ada kantin yang mereka bisa beli, itu saya ngelihat subhanallah sekalian, nggak tega saya ngelihatnya. Kenapa saya nggak tega? Itu satu piring itu nasi semua sebagian besar. Ya. Mungkin boleh saya katakan 3/4 lebih dari isi piring itu nasi gitu kan. Terus mereka tambahkanlah dengan lauk-lauk segala macam ya. Ya ini salah satu biang keroknya gitu kan. Akhirnya apa? Ada karyawan yang terpaksa, bukan terpaksa, sudah harus di rumahkanlah, dirawat di rumah sakit, bahkan di ICU, dan itu ditanggung oleh perusahaan akibat apa? Akibat pola ya, salah satunya ya, pola makan yang sangat-sangat bermasalah menurut saya. Ya, dan itu tidak dijelaskan dalam di perusahaan tadi gitu kan. Jadi sayang ya menurut saya kalau seandainya kita bicara produktivitas, ya apalagi bagi Bapak Ibu sekalian, khususnya bagi bapak-bapak ya, ayah-ayah ini yang bekerja mungkin di lintas arta ya. Kalau saya pribadi, ya Anda mau
bekerja mau silakan, Anda mau usaha ya silakan. Dua-duanya ada keutamaan. Ya. Suami yang pergi dari rumahnya, keluar dari rumahnya, kemudian bekerja mencari nafkah untuk anak istrinya, keluarganya di rumah, maka itu dihitung sebagai jihad. Ya. Jadi nggak usah terlalu sibuk dengan urusan ini. Tapi yang poin penting yang saya mau sampaikan adalah mari kita Bapak sekalian memahami bagaimana sebenarnya kita bisa mengambil peran lebih besar lagi dalam kehidupan ini. Ya, kalau dikecilkan lagi mungkin dalam keluarga mungkin. Kemudian dalam diri kita sendiri sebagai Abdullah atau sebagai Khalifah fil Ard. Maka kalau kita bicara produktivitas ya atau tingkat efektivitas kerja lah seperti itu, maka hal pertama yang harus kita pahami ya sebelum kita bicara tentang produktivitas itu adalah bahwa Islam itu adalah agama yang sangat-sangat peduli dengan kesehatan. Ya. Untuk apa kesehatan yang Allah berikan? Anugerah kesehatan itu sebenarnya untuk apa? Maka jawabannya adalah untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Ya. Saya tidak bisa melarang Anda mau makan nasi goreng, Anda mau makan nasi seabrek-abrek, Anda mau makan gorengan tiap hari, Anda mau makan tepung, minyak, segala macam yang kita udah tahu itu katakanlah produk-produk makanan yang sebulan mungkin tidak sehat atau kurang, ya tidak sehat lah, yang banyak mengandung karbohidrat segala macam, banyak mengandung lemak trans segala macam, ya. Tapi ingat dulu sekalian, menyesalnya kita nanti, ya, adalah saat produktivitas ibadah itu ya menurun, bahkan kita tidak bisa lakukan dengan sempurna akibat kelakuannya kita. Mau buktinya? Oke, silakan makan sesukanya. Tiba-tiba usia 40 tahun, 43 tahun atau 45 tahun tiba-tiba sudah asam urat, cairan sendi sudah berkurang. Akhirnya sholat, nggak usah bicara kerja dulu deh gitu kan. Akhirnya sholat nggak bisa duduk lagi, berdiri lagi. Sholat akhirnya tahiyat susahnya minta ampun. Ini kan saya bilang maaf ya sebuah kekonyolan gitu kan. Jadi kalau kita bicara tentang motivasi kesehatan ini untuk produktivitas, maka yang perlu pertama kali Anda sebulah mungkin taruh dalam pikiran itu adalah produktivitas ibadah itu ya kepada Allah itu yang harus Anda jaga gitu kan dengan kesehatan ya. Nggak usah banyak alasan kalau menurut saya gitu kan. Nah, ini kan beli organik mahal, ini mahal, nggak usah banyak alasan. Kalau bicara yang kayak begitu, puasa tuh nggak usah puasa ya, Masya Allah. Puasa itu sebuah sarana detoksifikasi, pembersihan, anti aging ya. Sel kita memakan sel-sel yang baik itu yang sehat memakan sel-sel yang rusak dan seterusnya. Itu semua katakanlah bicara tentang bagaimana membersihkan badan. Lah gimana akhirnya apa? Aduh, saya capek banget puasa, bakal ini segala macam ya alasan lagi gitu kan. Ya, makanya yang paling penting kalau kita bicara pada kesehatan tuh apa motivasinya gitu kan. Kalau cuma sekedar ngikutin gaya hidup ini itu segala macam, diet ini itu sekarang banyak orang tanya ke saya, diet ini bagus nggak? Anda diet buat apa gitu kan? Ya, dietnya buat apa? Ya kalau katakanlah katakanlah menurunkan berat badan, aduh udah banyak banget, bahkan saya udah pernah tulis tentang itu gitu kan. Ya supaya apa? Lagi-lagi jadikanlah ya produktivitas kita itu lebih kita utamakan untuk produktivitas ibadah gitu loh. Kalau bahasa lain saya itu sehat yang kita dapatkan itu bisa atau mungkin dapat meningkatkan ketakwaan atau ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang paling utama. Jadi kalau lagi makan siang kayak begini saya nggak pernah kerja di kantor ya. Maksudnya seperti Bapak Ibu di lintas harta ini, tapi kadang-kadang saya pas lagi ada urusan apa, saya lihat kan karyawan-karyawan dari gedung apa, kantor apa, dari itu akhirnya mereka keluar tuh nyari makan pinggir-pinggir jalan gitu kan. Yang oke lah seperti itu. Coba kenapa nggak berpikir gitu kan untuk misalkan nih buat makanan dari rumah, bawa makanan dari rumah. Jauh lebih bisa kontrol, jauh lebih sehat daripada Anda makan di pinggir jalan. Bukan yang saya bahas adalah higienitas segala macam, bukan. Itu mah kalau di pinggir jalan mah nggak usah kita bahas itu. Tapi yang saya maksud ini udah yang dimakan karbohidratnya tinggi, lemak tinggi, plus lagi minum es teh manis segala macam, tek 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 tek.
komplit. Artinya apa? Anda ya membuka pintu gerbang penyakit yang nyusahin keluarga, nyusahin sendiri, nyusahin perusahaan. Gitu loh. Ya, nyusahin keluarga kan iya. Nyusahin sendiri, dengan penyakit itu bikin susah gitu kan. Nyusahin perusahaan pula. Ya. Dan sayangnya lagi sekalian, edukasi tentang hidup sehat ini nggak terlalu penting bagi perusahaan. Bahkan sampai saat ini kita bilang, maksud saya kita lihat dalam keadaan wabah seperti sekarang ini. Pakai masker lah, segala macem lah, didenda lah segala macem. Ya, kalau nggak pakai masker segala macam boleh nggak? Silakan, itu aturan yang dibuat, silakan. Tapi yang saya maksud bukan itu poinnya. Yang saya maksud itu, oke lah kalau itu dijadikan denda. Kenapa nggak sekalian orang yang nggak makan? Kenapa sekalian orang yang makan nggak sehat itu nggak didenda gitu loh? Kenapa orang yang makan nggak sehat itu nggak didenda? Nggak pakai masker, dekat rumah saya itu pernah gitu kan, suatu hari ada razia gitu kan. Razia nggak pakai masker, suruh bayar lah segala macam sama aparat gitu kan. Ya sudah. Tapi kenapa orang makan nggak sehat nggak didenda? Kenapa? Kok urusan sama makanan? Karena kalau orang ngerti, sekalian, orang ngerti bahwa makanan itu melemahkan imunitas atau menguatkan imunitas, maka kudunya makan tuh mikir falyanzuril insana ila ta'ami anna sobabna ma'asobba. Perhatikan yang dimakan gitu loh. Tiap hari nasi berlimpah, minyak berlimpah, gula pasir berlimpah, tepung berlimpah. Mau sehat kayak apa kayak begitu judulnya. Yang ada bikin susah orang, bikin susah keluarga. Akhir masa tua cuman menyisakan atau apa ya bahasa saya itu eh, apa deposit ya dari sampah-sampah makanan segala macam tuh akhirnya ditarik gitu kan, dicairkan itu di masa tua. Kalau sekarang masih bisa kita ubah asal ngerti cara, dan caranya insya Allah akan saya ajarkan terus sekalian. Ya, insya Allah ya, bismillah akan saya ajarkan. Tapi ini pesan penting. Jadi bicara tentang kesehatan, maka kesehatan itu ya anugerah dari Allah yang kita dapatkan atau kita gunakan untuk melakukan produktivitas ibadah. Baru masuk katakanlah produktivitas ibadah kepada Allah ya, sholat segala macam gitu kan, umroh, haji segala macam. Itu semua butuh kesehatan, butuh badan yang kuat. Ya, seperti itu. Jadi subhanallah kalau ini sudah kita dapatkan, kita udah mulai mikir kayak mungkin saya pernah suatu hari ngisi di suatu ya BUMN lah waktu bulan Ramadan gitu kan. Ya salahnya mereka ngundang itu waktu mau buka puasa. Dan salahnya mereka ya makanan yang disajikan di waktu berbuka itu, waktu buka bersama itu makanan yang tidak sama dengan apa yang saya sampaikan. Alhasil banyak makanan nggak dimakan kan gitu. Ya. Bapak sekalian dan ya janganlah ya, jangan, kalau boleh saya katakan, jangan Anda cuman jadi ya sebelah mungkin konsumen-konsumen ya dari dunia pengobatan sekarang. Semoga paham maksudnya. Ya, dunia pengobatan barat sekarang ini memang mencari konsumen, memang mencari repeat order. Ya, mencari repeat order untuk produk mereka. Dan memang banyak penyakit yang memang tidak terselesaikan, bahkan tidak tersembuhkan di sana. Jadi repeat order kan, mau nggak mau harus bicara, saya harus katakan seperti itu. Diabetes, kencing manis nggak sembuh, darah tinggi nggak sembuh, autoimun nggak sembuh, kanker segala macam, dioperasi segala macam, itu kos semua loh itu. Padahal semua kita bisa cegah, semua kita bisa kendalikan kalau kita mulai sekarang berpikir tentang bagaimana menjaga kesehatan tubuh kita ini. Bukan untuk keluarga, bukan untuk siapa, tapi untuk Allah gitu loh. Maka asik nanti kita. Ya, nah barulah kita bicara tentang bagaimana produktivitas ya dalam tingkat sel lah katakanlah, mungkin kalau boleh saya ambil bahasa itunya lah, ilmunya seperti itu. Jadi Bapak sekalian, subhanallah ya, sel-sel tubuh kita itu sebenarnya kalau kita lihat ada dua hal penting yang saya mau sampaikan kepada Anda. Ya. Pesan pertama bahwa sebenarnya tubuh kita, manusia ya kita ini bisa melakukan ya recovery sendiri. Tubuh kita bisa melakukan recovery sendiri
sebelah mungkin perbaikan sendiri, restorasi sendiri, regenerasi sendiri. Asal apa? Asal ngerti caranya, itu yang pertama. Ya, maka dalam Islam, sekalian kalau Anda tahu ya, kalau Anda tahu, coba lihat ya, konsep-konsep pembersihan dalam Islam ini itu sudah sangat lengkap ya, mulai dari ada puasa, ya puasa Ramadan, puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, ya puasa sunnah, ya puasa tengah bulan, ya. Itu semua kan proses, apa namanya? Proses pembersihan sebenarnya. Itu yang pertama. Dan susah nggak? Susah memang. Tapi kalau Anda sudah jatuh cinta dengan itu, Bapak Ibu sekalian, maka subhanallah ya, subhanallah apa namanya ya, kita jauh lebih menyayangi badan kita daripada makan-makan yang enak-enak tapi nggak sehat. Akhirnya kita mikir kalau makan. Ya. Nah itu. Jadi sel-sel ini Bapak sekalian bisa beregenerasi. Jadi kalau bicara sel nanti ada dua poin penting ya. Kalau tubuh kita secara umum ya. Yang pertama adalah bahwa dia bisa melakukan proses-proses itu semua, ya perbaikan semua segala macam. Bahkan saya pernah lihat dalam sebuah film dokumenter bagaimana sel tikus gitu kan, tikus itu yang dikasih sel kanker, disuntikan sel kanker, itu ternyata ketika diperbaiki pola makannya ya, itu ternyata sel kanker atau sel tumor pada badan tikus itu mengecil dengan sendirinya. Ya, mengecil. Ya. Kalau ngerti caranya. Ya, sekarang seperti itu. Jadi sel. Jadi bagaimana cara kita katakanlah memperlakukan ya atau mungkin menjadikan tubuh kita ini bisa lebih ya, lebih optimal ya. Nah, maka pertama kalau dalam bahasa ini mungkin saya berpesan ya kepada Bapak sekalian. Mulailah untuk membiasakan melaparkan diri Anda. Ya, jadi ada satu proses dalam tubuh kita itu namanya autofagi. Autofagi itu sel-sel tubuh kita memakan sel-sel yang rusak. Jadi dia makan, gitu kan dimakan-makan gitu. Fagi ya. Nah, autofagi itu hanya bisa didapatkan dari tubuh yang tidak kenyang alias lapar. Ya. Kalau Anda pernah membaca ada satu suku di daerah Kashmir atau Pakistan seperti itu namanya suku Hunza. Suku Hunza ini Bapak sekalian salah satu suku di sana yang hidupnya sangat-sangat sehat. Ya, sangat-sangat sehat dan rata-rata usia mereka di sana itu bisa sampai 100 sampai 200 tahun dan masih produktif. Bahkan ada yang di situ sebutkan umur 60 tahun masih bisa melahirkan. Dan ternyata salah satu rahasianya adalah mereka mengurangi makan. Bahkan disebutkan dalam buku yang saya baca itu suku Hunza ini cuma makan 1 kali sehari loh. 1 kali sehari. Ya, siang hari mereka makan, pagi itu sedikit saja dan malam juga makan dan karakter makanannya ya karakter makanannya kecenderungannya adalah makanan-makanan yang bersifat nabati. Islam tidak mengajarkan Islam tidak mengajarkan vegan. Ya. Kita tidak vegan karena Rasulullah SAW makan daging. Ya. Tapi tidak juga kita makan terus-menerus ya daging-dagingan tersebut kalau mau sehat. Ya, atau mungkin lebih dominan makanan-makanan bersumber dengan nabati. Karena memang disitulah apa tuh namanya sumber-sumber yang kita butuhkan ya untuk memperbaiki tubuh kita tadi. Bahkan ya, ini kalau saya mau kasih tips ya kepada Bapak Ibu sekalian yang punya penyakit cukup berat ya atau mungkin penyakit-penyakit yang sudah sebulan mungkin kronik degeneratif. Coba Anda mulai atau coba Anda beranikan melakukan protokol selama 2 pekan ya 14 hari untuk tubuh Anda. Jadi 2 pekan itu ya 4 harinya ya yaitu Senin Kamis kan. Jadi 1 pekan itu 4 harinya itu Anda puasa. Nah, sisanya sekarang 10 harinya. 10 hari itu Anda betul-betul isi yang masuk atau yang masuk ke badan Anda itu adalah makanan-makanan nabati aja semuanya. Yang kita sebut dengan plant based diet. Ya, plant based diet itu maksudnya selama ya 14 hari total itu yang masuk ke tubuh kita itu hanya makanan-makanan bersumber nabati. Buat apa? Buat bersih-bersih dulu. Berarti saya mengajarkan nggak makan daging, temporary aja. Ya, saya tidak mengatakan bahwa kita nggak makan sama sekali seperti orang vegetarian, tidak. Ya, tapi ini judulnya buat bersih-bersih. Sebab kalau bersih-bersih masih menggunakan atau berbasiskan kepada protein hewan, tidak akan banyak perubahan. Ya, seperti itu. Jadi ada lapar yang kita rasakan di situ. Kalau lapar itu kita dapatkan dan mulai terasa sensasi lapar, maka tubuh akan mengganti bahan bakarnya dari gula tadi menjadi glikogen atau mencari glikogen. Kalau glikogen nggak ada juga, maka dia akan mencari lemak.
Ya seperti itu. Jadi sel-sel itu kalau mau diperbaiki, maka di situ Bapak Ibu sekalian Anda biasakan tubuh kita untuk lapar. Jadi dia produktivitas selnya itu meningkat. Nah, seperti itu. Ya. Lalu sel-sel kita Bapak sekalian ya tubuh kita ini secara umum ya kalau kita bicara tentang gen sel segala macam, maka mereka sebenarnya bahan bakar umumnya adalah asam amino. Ya, asam amino. Ya, asam amino itu ada macam-macam ya. Asam amino ada asam amino esensial, ada asam amino non esensial ya yang ada di dalam tubuh kita dan yang harus kita asup dari luar ya. Maka perbaikan sel itu, perbaikan tubuh kita itu atau produktivitas sel itu baru kita bisa dapatkan atau mungkin kita rasakan kalau seandainya sumber asam amino itu kita asup. Jadi mana sumber asam amino banyak sekali Bos sekalian ya. Sumber asam amino seperti ya madu, ya kurma, ya habatus sauda, yaitu salah satunya, salah tiganya yang merupakan sumber asam amino. Maka itu jadikan makanan tiap hari. Jadikan makanan tiap hari untuk apa? Karena sel itu perlu diganti, ya sel-sel yang rusak tadi itu diganti dengan apa namanya tubuh mengasup ya asam amino atau sumber asam amino yang baru ya dari tempat yang dari luar tubuh kita ya sumber asam amino. Jadi banyak sekali ya beberapa jenis protein yang ada pada apa tuh namanya ikan-ikanan ya seperti itu atau mungkin protein nabati juga merupakan sumber asam amino ya. Contoh mungkin kayak apa tuh namanya kelor, kelor. Kelor itu salah satu sumber asam amino yang sangat baik sebenarnya ya. Kalau orang Indonesia rutin ya, mungkin makan kelor dalam bentuk sayur gitu, banyak yang akan sehat sebenarnya. Ya, seperti itu. Ya. Jadi sumber asam amino. Jadi tadi ada lapar, ya ada autofagi, ada puasa, kemudian ada sumber asam amino segala macam dan mulai itu ketika itu sudah dikerjakan apalagi coba nih saya mungkin ajak Anda mungkin selama 2 pekan itu ya. 2 pekan. Jadi dapat proteinnya dari mana sebenarnya? Kalau mau dapat proteinnya, boleh Kak makan daging-dagingan. Idealnya jangan dulu lah selama 2 pekan. Ya. Tapi kalau tetap pengen makan, maka 1 pekan itu cuma sekali makan dagingnya, itu pun daging ikan. Ya. Daging ikan yang Anda bisa makan sama seluruh badannya. Ya. Kepalanya, sisiknya, ya, tulang-tulangnya gitu kan. Loh sih kenapa itu ikan-ikan kecil? Ikan-ikan kecil yang kontaminasinya itu minimal atau bahkan nggak ada. Ya, itu biasanya ikan-ikan kecil. Kalau kita pernah lihat ekosistem ya atau piramida ya, ekosistem itu kan semakin besar pemangsa itu semakin besar tingkat keracunannya. Jadi kalau Anda cari ikan ya, kayak ikan-ikan di daerah, setahu saya sih daerah perairan Jakarta ini kan pencemarannya sudah sangat berat ya. Jadi ikan-ikan laut di sini juga apalagi semakin besar ikannya, yaitu potensi untuk logam berat di situ sangat besar. Maka kita cari ikan-ikan yang potensi keracunannya itu atau apa ya kontaminasi ya itu minimal ya, ikan-ikan kecil atau ikan-ikan sungai, ikan-ikan yang cenderung hidupnya liar ya. Bisa kok insya Allah bisa ya seperti itu. Nah, itu yang apa tuh namanya yang kesekian. Nah, lalu kita bicara lagi setelah diperbaiki itu kita perlu lagi Bu sekalian memahami tubuh kita ini. Jadi sebenarnya kayak bicara tentang wabah saat ini ya dengan virus ini. Jadi yang namanya kita bicara tentang apa tuh namanya alam semesta dan dalam makronya dan alam semesta mikro pada diri kita sekalian maka sebenarnya tidak ada yang perlu kita takutkan. Ya, kenapa? Yang namanya virus, bakteri, ya, archaea, ya, atau parasit semua sudah ada sebelum manusia itu datang ke bumi ini. Ya. Kita bersinergi, hidup bersimbiosis dengan mereka. Ya, kita hidup bersinergi dengan mereka. Kita hidup berdamai dengan mereka. Ya. Buktinya apa? Ya, kalau kita lihat ya, mungkin kasih contoh gampangnya gini aja nih. Bapak Ibu mungkin anggaplah kita punya dua anak ya, dua anak satu sama anak dua. Anak satu ini anak orang yang sangat-sangat menjaga kebersihannya, sangat ya, berlebihan lah mungkin. Apa-apa cuci tangan pakai sabun, antiseptik lah, inilah itu segala macam.
Anak yang kedua ya biasa aja, mau makan dan cuci tangan, gitu kan. Pertanyaannya, kalau 2 orang anak ini saya ajak makan ke pinggir jalan misalkan, atau kita ajak makan pinggir jalan, entah makan rujak, makan apa. Menurut Anda kira-kira yang bakal sakit perutnya anak yang sangat bersih atau anak yang biasa aja? Jawaban udah tahu kan? Anak yang biasa aja, yang sakit perutnya anak yang sangat bersih, over hygiene kalau kita bilang. Kenapa bisa kayak begitu? Karena kita tidak banyak atau mungkin si anak pertama ini tidak banyak berinteraksi dengan makhluk-makhluk yang ada di alam ini, gitu kan. Tangan kita ini ya, ada bakterinya nggak? Banyak, Pak, Bu. Ya. Saran saja buat Anda yang saat ini ya, sangat-sangat antusias ya, dalam mencuci tangannya menggunakan sabun antiseptik ya, yang alkohol lah segala macam, yang akhirnya yang kita kerjakan justru malah mengganggu keseimbangan bakteri yang ada pada tangan. Kecuali Anda kerjanya di kamar operasi, oke lah. Tapi kalau Anda cuma kerja di kantor kayak lintas arta kayak begini, cuci tangan ya pakai air. Kalaupun Anda mau menjaga keseimbangan mereka, ya Anda bisa campurkan air tadi dengan cuka, air cuka. Ya, cuka apel, cuka madu, cuka apa banyak yang jual sekarang tuh. Atau mungkin air itu Anda campurkan dengan probiotik supaya dia memperbanyak kuman di sini gitu loh. Bukan dibunuh kumannya. Nah, konsep konsep yang ada di dunia barat saat ini kan ya dibunuh semua. Ya, antibiotik apa segala macam. Padahal ya, poin selanjutnya yang saya mau sampaikan kepada teman-teman semua bahwa tubuh kita itu isinya bakteri semua. Ya, badan kulit kita ada bakterinya, mulut kita ada bakterinya, feses kita ada bakterinya, semua ada bakteri. Dan sekarang mau musuhin mereka. Sedangkan mereka kalau kita bicara sel, katakanlah sel itu bangunnya kayak begini. Ini banguninnya saja, yang menghuni mereka itu adalah bakteri-bakteri tadi gitu. Maka bagaimana caranya menguatkan ya atau produktivitas sel kita itu atau mungkin produktivitas tubuh kita secara konsep bakteri ini. Pertama, jangan musuhin dia. Ya. Jangan musuhin mereka dengan cara apa? Dengan memberikan bahan-bahan kimia. Bapak Ibu pernahkah Anda menghitung berapa banyak bahan kimia sintetik ya yang masuk ke tubuh Anda dari pagi sampai sore? Banyak banget tuh, sabun, sampo, odol, belum lagi bicara kosmetik ibu-ibu, belum lagi bicara tentang kosmetik-kosmetik mengandung logam berat yang semuanya mengganggu keseimbangan dalam tubuh Anda. Apa yang terjadi? Ya udahlah, gerbang penyakit kebuka. Datang hujan sedikit, pilek, datang kering sedikit, batuk. Gitu kan tandanya kan. Apalagi cerita tentang bagaimana bakteri ini katakanlah nggak seimbang, maka moodnya swing. Mood swing itu baperan. Ya, maka pesan selanjutnya adalah jangan jangan mungkin apa ya bahasa agak sedikit frontal tuh jangan zolimi mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, kasih makan mereka. Ya, mereka si bakteri-bakteri tadi, makhluk-makhluk tadi dikasih makan. Jangan justru malah bingung dia mau nyari makan apa. Karena yang dimakan itu bukan makanan mereka. Nggak ada. Apa makanan mereka? Asam amino lagi balik-baliknya. Ya. Bayi yang baru lahir, ya, bayi yang lahir melalui jalan lahir ibunya dari maaf vagina itu situ kan di jalan lahir itu kan ada bakterinya dan salah satu bakteri tersebut adalah lactobacillus ya yang sudah ada di sana bersemayam di situ. Jadi ketika bayi itu keluar dari jalan lahir ibunya tadi ya maka bayi tadi memerlukan bakteri tadi khususnya memerlukan makanan. Dan salah satu makanan terbaik buat bakteri lactobacillus tersebut adalah makanan yang mengandung short chain fatty acid atau asam lemak rantai pendek yang ternyata itu ada pada kurma. Maka kita paham kenapa Rasulullah SAW ketika mendapatkan bayi-bayi yang lahir, ya beliau menganjurkan untuk ditahnik. Ditahnik, dimakan ya kurma dihancur-hancurkan, kemudian kurma tadi diambil serpian sedikitnya lalu ditempelkan di langit bayi tadi.
Ada jurnalnya, ada. Tapi nggak ada jurnal pun saya udah percaya. Karena saya percaya Rasulullah. Saya lebih percaya Rasulullah daripada jurnal apapun. Ya. Supaya nggak salah kaprah kita. Kalau udah bicara iman, maka Anda tidak perlu penelitian. Iman itu bukan perlu bukti, tapi membuktikannya perlu. Kalau sudah menyatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, ya buktikan. Ya, pembuktiannya mana? Sholat, zakat, puasa. Ya, makanya ada tauhid kan, tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat seperti itu. Ya. Kenapa juga Nabi SAW menganjurkan ya kulit kita yang bersentuhan dengan najis dari anjing ya, terutama dari air liurnya seperti itu dicuci salah satunya dengan tanah karena memang ternyata bakteri yang ada pada anjing tadi habitatnya ada pada tanah. Maka tanah tadi cuci pakai air membawa lagi bakteri tadi ke habitatnya. Masya Allah kan, indah sekali. Maka apa yang harus kita kerjakan dengan keadaan seperti sekarang menjaga produktivitas tubuh kita nih ya, yang pada akhirnya kan produktivitas kerja Anda kan baik. Tadi ya pesan saya, jangan terlalu banyak makan, itu yang pertama. Biasakan kita untuk mulai puasa, melaparkan diri, sekarang mungkin terkenal dengan intermittent fasting segala macam. Yang kedua, Bapak sekalian, beri asupan buat sel-sel kita itu berupa asam amino. Sayuran, buah-buahan, banyak sekali asam aminonya. Ya, daging-dagingan juga ada. Ya, tapi saya lebih memilih daging-daging yang cenderung tidak terkontaminasi. Ya, maka saya jujur ya, saya itu termasuk yang tidak mau makan ayam potong. Nggak mau. Nggak mau saya. Kenapa? Karena banyak itunya, banyak suntikannya. Baik hormonnya lah, antibiotiknya lah, segala macam. Ya, hormon suntikan buat makanan atau mungkin hewan-hewan ternak seperti itu cenderungnya hormon apa? Hormon estrogen, hormon perempuan. Ya, jadi tidak heran kalau Anda ngelihat anak ya yang hobinya misalkan makannya fast food ya, fast food ya ayam-ayaman seperti itu tuh yang akhirnya anak tuh jadi melambai-lambai ya wajar aja. Ya, wajar aja. Kenapa? Udah berlebihan estrogen yang masuk ke badan Anda. Termasuk juga produk-produk yang berbasiskan pada dairy. Ya, dairy itu susu-susuan. Ya, betul dalam Islam ada susu disebutkan. Ya, tapi bukan susu yang ada zaman sekarang. Bukan. Bukan itu. Ya, apalagi sudah susunya olahan atau kemasan. Ya. Saya nggak tahu, mudah-mudahan Lintas Harta tidak memproduksi susu. Jadi kalau mau mengambil peran susu ini ya bisa belajar dari New Zealand ya. New Zealand yang mengembangkan susu grass fed. Ya, susu sapi grass fed ya susu yang apa tuh namanya makannya hidupnya tuh organik ya seperti itu. Nah, jadi selanjutnya tadi ya beri makanan mereka dan apa tuh namanya kuatkan mereka dengan makanan tadi atau supply mereka ya supply pasukan buat mereka tadi ya dan jangan ganggu dia ya Bapak contoh beginilah tubuh kita tuh kadang-kadang saat ini itu tuh kayak apa ya takut banget dengan mereka padahal ya kita tetap butuh butuh mereka tuh siapa tuh bakteri-bakteri tadi gitu ya. Makanya sebenarnya kalau saya ditanya, air apa yang paling bagus ya? Kalau saya ditanya ya, maka saya akan jawab air yang tidak dimasak. Gitu. Air putih ya. Air putih itu air yang bagus, air putih yang bagus itu air yang tidak dimasak gitu kan. Kenapa? Pemasakan atau dipanaskan segala macam apalagi dikasih bahan kimia itu akan menghilangkan makhluk-makhluk tadi. Bukti kita tetap minum mereka di treatment ya di water treatment ya bisa kok sekarang banyak. Itu salah satu caranya kalau memang Anda bisa. Ya. Saya di rumah memang pakai air sumur, ya, air sumur itu saya water treatment ya, saya olah ya, kemudian pakai filter karbon segala macam. Kemudian saya naikkan pH-nya gitu dan itu air di rumah saya memang air nggak dimasak. Jadi air saya di rumah minum itu air yang saya yakin masih ada bakterinya. Ya, tidak akan bisa tersaring semua. Ya, dan tidak masalah kalau kita sudah beradaptasi dengan mereka. Makanya kalau orang yang sudah terlalu over hygiene itu, terlalu bersih itu, bakteri-bakteri yang ada pada badannya nggak kenal dengan bakteri yang ada di alam. Ya, maka pesan ini boleh saya sampaikan apa gampangnya beginilah ya.
Mungkin ada yang lihat postingan saya di Instagram itu beberapa waktu lalu saya ada nyebur ke kolam gurame untuk ngangkap gurame bersama beberapa ya sahabat-sahabat saya lah seperti itu. Dan saya sudah sangat yakin bahwa saya akan gatal-gatal setelah keluar dari kolam ini. Ya mau benar, habis keluar dari kolam badan saya gatal-gatal semua. Kenapa? Saya jarang main-main ke mereka, jarang main-main ke bakteri-bakteri yang ada pada kolam tadi yang akhirnya menyebabkan perkenalan baru gatal-gatal gitu kan. Apakah saya was-was cemas segala macam kan gue garuk ini segala macam bentol-bentol enggak. Yang saya kerjakan saya pergi ke sungai ya, pergi ke sungai, saya mandi ya. Bersihkan badan pakai sabun yang saya punya sendiri gitu kan. Selesai dari sungai hilang tuh gatal-gatal, tapi tubuh saya sudah kenalan sama mereka. Maka kalau Anda baca postingan saya beberapa hari yang lalu itu yang bahasa jangan takut kotor itu loh. Kita perlu bersih, tapi over hygiene tidak baik. Ya. Maka apa pesan di sini bisa saya sampaikan ya, mulailah memberikan makanan ke mereka-mereka tadi agar produktivitas tubuh kita itu tetap stabil atau perkuat mereka. Makanan mereka apa? Asam amino. Ada kurma, madu ya, ada buah-buahan, sayur-sayuran, rempah rimpang itu makanan mereka semua tuh. Ya, atau juga makanan-makanan atau buah-buahan yang belum matang banget. Itu termasuk salah satu yang sangat baik ya. Ya, termasuk kayak rutop ya, rutop atau kurma basah itu salah satu yang baik, sangat baik bagi pencernaan. Maka jangan di rumah kita nggak ada kurma. Ya, lalu yang kedua, Bapak sekalian, selanjutnya adalah beri tambahan pasukan buat mereka. Ya, ini kita kenal dengan probiotik atau makanan-makanan yang difermentasikan atau cairan yang difermentasikan yang di situ mengandung bakteri baik di sana. Ya, jadi semakin banyak atau semakin stabil rasionya. Jadi rasio itu seperti apa? Kurang lebih sekitar komposisi mereka tuh 40%, 60 atau 70% itu bakteri baiknya, 30% bakteri yang patogen. Tapi mereka dorman, nggak bermasalah. Yang jadi masalah ketika si bakteri patogennya lebih dominan itu aja. Jadi perkuat aja bakteri baiknya. Jadi sekarang kayak begini Anda minum probiotik mungkin bisa dapatkan di berbagai tempat. Sekarang online juga sudah cukup banyak atau mungkin Anda bisa makan tempe, makan tape itu kan probiotik tuh. Atau makan makanan produk fermentasi ya. Misalkan saya belum dapat nih kalau ada yang bikin saya mau anjurkan sekali itu ya. Yogurt tapi dari susu kambing. Yogurt dari susu kambing. Karena yang banyak itu yogurt dari susu sapi gitu loh. Kan yogurt kan salah satu makanan atau minuman fermentasi bagus ya. Ya, meskipun itu bukan makanan lokal kita. Ya, seperti itu. Jadi ini beberapa hal ya sekalian. Termasuk juga bicara tentang produktivitas ya. Maka coba mulai di tune up badannya tiap bulan sekali. Tune up dengan cara apa? Ya dengan cara puasa ya mulbit misalkan ya. Termasuk juga dengan cara berbekam ya. Hari ini kan kalau nggak salah masuk tanggal 17 nih. 17 bulan Islam ya. Dan Nabi menjelaskan bahwa berbekam pada tanggal 17, 19, atau 21 itu insya Allah kata Nabi SAW menyembuhkan penyakit. Maka tune up tiap bulan badannya. Tune up itu dengan bersih-bersih ya, dengan bekam ya, dengan mungkin apa tuh namanya pijat ya, refleksi segala macam. Ya. Olahraga juga sangat baik yang Anda kerjakan di saat seperti sekarang ini sebenarnya ya produktivitas kita tuh kalau mau tetap stabil kesehatannya coba jangan biarkan hari-hari terlewat tanpa olahraga. Nggak usah lama-lama 10 menit cukup. Sekarang banyak di handphone Anda tuh di Play Store atau di apa tuh Google Play segala macam itu bisa Anda lihat 7-minute workout, 10-minute workout banyak banget. Ya mau olahraga di rumah juga boleh tapi ya udah bisa keluar mah keluar aja. Jogging sebentar, jalan sebentar, sepedaan sebentar, insya Allah sudah sangat baik meningkatkan imunitas badan kita. Saya kira mungkin cukup ada waktu berapa menit ke depan. Saya kembalikan lagi pada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira buat Ustadz Zainul Akbar yang telah menjelaskan. Jadi intinya bahwa Islam itu sangat peduli dengan kesehatan. Jadi yang dimaksud di sini adalah produktivitas. Yang paling utama adalah produktivitas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dalam beribadah juga nggak mesti sholat dan puasa dan sebagainya, tapi bekerja pun itu merupakan ibadah dan perlu sehat gitu Ustaz ya. Terus kalau pengen detox yang paling bagus adalah salah satunya adalah
melalui puasa. Nah, itu saudara. Ini ada beberapa pertanyaan Ustadz yang di chat, salah satunya dari Pak Rikin Nugraha. Dia mempertanyakan, Assalamualaikum Ustadz, saya ingin bertanya bahwa untuk beberapa sakit seperti diabetes, jantung, hipertensi, ginjal, kalau menurut ilmu kedokteran bahwa pasien itu harus minum obat seumur hidup. Apakah memang demikian? Jadi seolah-olah sakit itu tidak akan sembuh tanpa obat. Nah, yang pertanyaan kedua, Ustadz, apakah penyakit-penyakit di atas bisa disembuhkan dengan herbal tanpa obat-obatan yang secara medis? Mohon penjelasannya, Ustadz. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaan bagus sekali ya. Semoga Allah sehatkan ya Bapak yang kena penyakit ini. Jadi begini Pak, Nabi kita SAW sudah menjelaskan sebenarnya. Tadi saya ingat saya di awal itu disebutkan oleh moderator ya. Likulli da'in dawa, bahwa setiap penyakit itu ada obatnya. Dan Nabi menjelaskan dalam hadis yang lain bahwa atau dalam riwayat tersebut bahwa hanya 2 penyakit yang nggak bisa sembuh, yaitu pikun dan mati. Ya, maka dasar dari hadis tadi harusnya kita pakai. Ya, untuk apa? Untuk memberi kabar gembira untuk kita, supaya nggak nelongso. Ini datang berobat, malah dibilang nggak ada obat, nggak ada obat, nggak bisa sembuh. Dunia pengobatan ini, Bro sekalian, ya kalau boleh saya bilang ya, dunia pengobatan barat lah khususnya. Saya tidak memusuhin bukan, tapi sekian puluh atau mungkin berapa ratus tahun sih sebenarnya. Sekian itu masa nggak ada obat sih buat diabetes? Sekian tahun kayak begini masa nggak ada obat sih untuk darah tinggi seterusnya? Segini luasnya bumi Allah, kita menyempitkan diri kita atau dunia pengobatan itu menyempitkan dirinya itu dengan pengobatan yang cuman dari obat-obatan dari pabrik gitu kan. Padahal obat itu ada di mana? Ada di rempah, ada di rimpang, ada di sayur, ada di buah, ada di air. Kan obat semua tuh. Bukalah penelitian tentang misalkan kita bicara satu misalkan kayu manis. Banyak banget risetnya. Anda buka penelitian tentang bahkan daun ubi jalar saja ada risetnya loh untuk kencing manis. Mengkudu juga ada, ciplukan itu juga ada. Banyak Pak, ya, Masya Allah ya. Bicara tentang pengobatan, masalahnya adalah kenapa? Kenapa di sana katakanlah dalam dunia pengobatan sekarang gitu tuh nggak ketemu solusinya karena memang mereka nggak katakanlah tidak banyak mempelajari tentang ini gitu loh. Indonesia, Anda baca herbal misalkan ya, yang sifatnya menurunkan gula darah banyaknya minta ampun Pak. Protowali, sambiloto, pare, kunyit, jahe, banyak sekali ya. Jadi itu pertama yang harus kita hilangkan di sini adalah pemahaman. Ya, pemahaman bahwa ini nggak bisa sembuh. Kata siapa nggak bisa sembuh? Contoh, ibu saya kena diabetes. Ya, ibu saya kena diabetes. Tapi dari sejak 15 tahun yang lalu beliau kena diabetes itu nggak pernah makan obat loh, obat dokter ya. Yang beliau lakukan adalah mengatur pola makan, puasa segala macam. Sampai detik ini, alhamdulillah, semoga Allah jaga beliau, itu masih sehat-sehat aja, alhamdulillah. Nggak ada pegang obat. Ya. Jadi seperti itu. Jadi subhanallah ya, kita ya ilmu tuh maaf ya luas gitu loh. Bukan hanya di dunia pengobatan saat ini. Di luar ini juga banyak. Yang itu orang nyebutnya pengobatan tradisional. Padahal pengobatan tradisional dulu sebelum muncul pengobatan modern ini orang berobatnya kayak begitulah. Ya. Maka kalau bisakah saya disebutkan sembuh? Bisa insya Allah. Nah cuman ini perlu kedisiplinan mengaturnya. Ya, apalagi tubuh yang sudah terbiasa ya dengan obat-obatan tadi. Yakin ya, mau sekaya apapun, mau punya duit apapun, sebanyak apapun kita, bahkan punya asuransi apapun, nggak enak loh makan obat sebanyak-banyak itu gitu loh. Artinya apa? Kalau saya boleh saran ke Bapak ya, saran saya pertama kembalilah pada Allah ya. Bertaubat, kita minta ampun ya atas semua yang dikerjakan sehingga akhirnya muncul penyakit ini. Minta ampun sama Allah, itu yang pertama. Yang kedua, mulai tingkatkan amal ibadah.
Ya, banyak sekali apa ada hubungan amal ibadah sama kesehatan? Ada. Sholat tahajud itu kata Nabi SAW itu bisa mencegah atau mengobati penyakit. Kata Nabi begitu. Ada puasa di situ. Ya, ada sodakoh di situ. Ada sholat, ya, ista'inu bisobri wassalah. Ya, itu semua adalah obat-obat yang diberikan dalam agama kita ini yang kita bisa manfaatkan. Lalu seterusnya apa? Ya, seterusnya mulai perbaiki pola makan, mulai perbaiki pola makan. Saya dibilang misalkan ada orang diabetes nggak boleh makan gula pasir. Emang gula pasir nggak sehat. Tapi gula pasir nggak dimakan, yang dimakan pemanis buatan. Pemanis buatan yang isinya aspartam, asesulfam ya itu pemanis buatan. Daripada makan pemanis buatan, mendingan Anda minum madu ya secukupnya, tidak usah berlebihan, insya Allah tidak masalah. Dan tidak ada, bacalah kalau mau cerita penelitian, apakah ada orang kena kencing manis gara-gara minum madu? Nggak ada ceritanya. Ya, termasuk kalau Bapak nanti mulai membiasakan ya makan lebih banyak sayuran-sayuran yang tinggi serat, ya tinggi serat ya seperti brokoli, asparagus kita kenal sebagai cruciferous dan sayuran berbagai macam warna. Ya, itu mulai apa namanya dijadwalkan. Jadi meal plan itu dijadwalkan. Karbohidratnya butuh, tapi bukan dari nasi, tapi kita ambil dari karbohidrat yang lain yang lebih sehat. Protein kita ambil dari protein-protein yang sehat, ya seperti ikan-ikanan gitu kan, yang tidak tercemar. Kemudian lemak, nah ini juga lemak yang sangat penting, bisa Bapak ambil dari misalkan kayak VCO, minyak zaitun, ya itu bisa. Vitamin, mineral segala macam, nah itu dari rempah-rempah rimpang-rimpangan. Banyak sekali. Bahkan air kelapa saja itu sangat luar biasa, Pak, ya untuk mengobati apa tuh namanya? Darah tinggi, air kelapa itu. Ya. Kalau Bapak mungkin usia sudah 40 atau 50 tahun ya, ya air kelapa tua aja minum. Itu sangat efektif untuk menurunkan apa tuh namanya? Tensi ya, tekanan darah. Ya, sama rutinkan berbekam ya setiap bulan, ngambil berkah dari bekam yang dijanjikan oleh Nabi SAW. Ya, itu mungkin kurang lebih ya gambaran umumnya. Ya, jadi jangan susah hati, jangan kecil hati, insya Allah pasti ada solusinya dari Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah SAW. Demikian. Terima kasih Ustaz, mudah-mudahan terjawab ya Pak Riki ya. Nah, ini ada yang kedua Ustaz, izin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada penyakit asam lambung, apakah boleh minum air asam, misalnya jeruk nipis? Kan kadang-kadang ada yang bilang asam lambung ini udah minum jeruk nipis saja nggak apa-apa. Itu menurut Ustaz gimana Ustaz? Sebenarnya apa ya? Kerja dari satu herbal itu nggak mesti sesuai dengan apa yang tampak dalam pandangan mata kita. Ya, contoh mungkin tadi jeruk nipis ya. Jeruk nipis ya kalau kita cek ya memang jeruk nipis ya jeruk ya asam, ada asamnya di situ. Tapi ketika ditambahkan dengan madu, ya ditambahkan dengan garam, dia ketika masuk ke badan ya dalam kondisi tidak asam ya, tapi manis dan ditambahkan dengan garam, kerjanya dia itu mengembalikan keseimbangan asam lambung sebenarnya. Tapi saya kasih tips atau resep mudah aja Ibu sekalian ya bagi Anda yang kena asam lambung ini ya. Dan tips ini pernah saya share juga di Instagram saya, yaitu coba rutinkan minum air beras, air beras. Tapi berasnya cari beras-beras yang bebas dari logam berat atau pestisida. Caranya sudah saya share waktu di Instagram. Itu coba rutinkan minum pagi dan siang. Itu insya Allah akan sangat powerful untuk memperbaiki atau menyeimbangkan asam lambung, insya Allah ya. Air beras, air tajin. Ya, itu. Kemudian memakan atau mengkonsumsi kurma, kunyah. Kunyah. Salah satu rahasianya kita disuruh mengunyah itu adalah ketika kunyahan kurma misalkan itu masuk ke dalam tubuh kita, ya, itu dia larut dengan enzim yang ada pada mulut. Maka kalau Anda sakit mah atau sakit lambung seperti itu, jangan cepat-cepat kalau ngunyah makanan. Ya, jangan cepat-cepat kalau ngunyah makanan. Ya termasuk kalau makanan, pilihlah makanan-makanan yang tinggi serat. Ya, misalkan nasi putih itu kan dia banyak karbonya, tinggi karbonya tapi seratnya nggak ada. Maka Anda bisa ambil atau cari beras-beras pecah kulit atau beras-beras coklat. Nah, itu salah satu beras yang cukup baik ya. Jadi serat-serat tadi itu mineral, vitamin kita bisa dapatkan juga dari
rempah-rempahan atau rimpang-rimpangan ya seperti mungkin Anda bisa buat nanti di rumah jahe, cengkeh, kapulaga, coba dirutinkan minum ya. Jahe, cengkeh, kapulaga tambahkan sedikit dengan pandan diminum pagi dan malam ya. Itu mungkin bisa jadi solusi insyaallah. Wallahu alam. Pertama, apakah sebenarnya alergi itu ada? Terus apakah caranya sama seperti tadi yang sudah dijelaskan gitu ya. Terus yang kedua, kalau kita menahan lapar tapi nggak usah puasa gitu, sama nggak tuh dengan yang disarankan tadi. Yang ketiga, ini apa? Terkait meletakkan biogas di air minum, apakah betul efektif itu, Ustaz? Nah, terus tadi yang tadi sempat dengar itu ya, kalau apa ini? Teknik bayi ya, teknik Teknik bayi ini kan teknik teknik ya. bayi. Ini juga mungkin ini mungkin saya kalau di sini kan teknik bayi itu apakah bisa menteknik bayi di masa pandemi ini Ustadz? Apa prosedurnya sama dengan teknik seperti biasa? Untuk tata cara teknik bayi ini yang benar seperti apa? Dan mungkin saya tambahkan Ustadz, ya ini kalau secara Borongan. gini, bukan ini kan kalau teknik ya, kalau kita seorang awam kan kelihatannya maaf nih, yang menteknik orang lain kan, ya maaf dalam tanda kutip apa nggak jijik gitu ya. Tapi kalau kita meyakini kan udah ini kadang-kadang kita bawa ke satu ustadz, ke satu kiai minta diteknik itu kan seperti pemain contoh misalnya pada saat Habib Rizik ya. Ini bukan masalah ini tapi kodenya Habib Rizik itu menteknik orang yang baru lahir kan kurma ini. Nah ini seperti apa Ustadz pandangan menurut kesehatan ya pakai mulut orang lain itu untuk teknik. Itu aja Ustadz. Mohon dijelaskan. Ya baik, bismillah. Jadi yang pertama tentang alergi. Alergi itu ada apa enggak? Ada, ya, emang ada. Alergi itu kan reaksi hipersensitivitas. Jadi dulunya sebenarnya tubuh kita tuh pada dasarnya awalnya seimbang ya, biasa-biasa aja, makan telur, makan ikan biasa aja. Tapi ketika mulai terjadi ketakseimbangan di perutnya, maka muncul masalah. Jadi saya kasih tips sederhana saja bagi Anda yang alergi ya. Pertama, mulai konsumsi air kelapa muda, terutama muda tua, selang-seling aja tuh. Ya, kemudian minumlah habatus sauda tiap hari. Ya, habatus sauda kalau Anda dewasa mungkin bisa minum 3 sampai 5 kapsul sehari 3 kali sehari atau 3 kali 5 kapsul. Kemudian coba berikan asupan probiotik ya, asupan probiotik ke tubuhnya. Itu insya Allah saran saya yang untuk alergi. Terus yang kedua tadi tentang apa ya? Meletakkan biogas air minum dan apakah Nggak efektif? tahu kalau biogas itu apa ya? Mungkin belum pernah baca dan tidak tahu jadi nggak bisa jawab. Atau ini dia menahan lapar tapi tidak Oh ya, puasa apakah sama? tentunya beda ya. Kalau kita niatkan karena puasa maka dapat pahala. Kalau cuma sekedar menahan lapar saja, apakah reaksi yang terjadi di tubuh kita itu sama dengan orang berpuasa? Kurang lebih sama. Tapi tadi bedanya dengan niat. Ibarat kata maaf bank konvensional sama bank syariah itu kan sama-sama nabung tapi akadnya beda. Jadi kalau orang berpuasa maka otomatis dapat pahala ya karena diniatkan karena Allah. Tapi kalau yang cuma sekedar menahan lapar, ya menahan lapar, apakah reaksi di tubuhnya akan sama? Sama, karena itu metabolisme sama aja. Misalkan contoh beginilah, kita sahur jam 4, misalkan sahur jam 4, misalkan lah ya. Kemudian berbuka pada jam 6 sore, itu kan berarti 14 jam dia berpuasa. Nah dia nggak ngikutin atau tidak berpuasa, tapi dia akhirnya makan terakhir dia misalkan jam 6 sore atau jam 6, makan pertama dia itu jam 6 pagi. Ya, kemudian dia nggak makan lagi sampai jam 8 malam misalkan. Itu kan 14 jam juga. Apakah sama dengan reaksi yang terjadi badan? Kurang lebih sama ya. Otofaginya segala macam semua akan didapatkan. Makanya kalau tidak bisa berpuasa, ya kita mulai membiasakan juga untuk membiasakan lapar. Tidak terlalu banyak makan dan makan pun saat hanya lapar saja. Itu jauh lebih baik. Wallahu alam. Lanjutnya apa tadi? Menteknik bayi tas. Teknik gitu Bos sekalian, apa namanya, paling baiknya memang dilakukan oleh orang tua, ya. Kalau kita baca dalam beberapa pandangan-pandangan ulama ya itu, karena zaman dulu kan yang melakukan Rasulullah, maka di situ didapatkan sebuah kesimpulan lain. Jadi bolehkah ditahnik oleh seorang yang kita yakin kesolehannya, ya, yakin kezuhudannya, boleh saja.
Saya pernah dalam sebuah kajian itu dengan seorang ustadz gitu kan, ada orang yang membawa ibu-ibu, bapak-bapak gitu kan, bapak ibu gitu membawa anaknya dengan kurma untuk ditahnik oleh ustadz tadi gitu. Jadi bolehkah kita memberikan mentahnik anak kita misalkan dengan dengan tahnikan katakanlah dari orang yang kita yakin kesolehannya, kita yakin makanannya, kita yakin kebersihannya, insya Allah boleh aja. Tapi lebih baik orang tua kalau saran saya ya seperti itu. Jadi ada masalah ya. Dan urusan tahnik ini kan jangan urusannya disambungkan dengan jorok-jorokan ya. Karena ini urusannya dengan perintah. Ya, urusan dengan perintah. Kalau jorok-jorokan mah repot kita. Kenapa? Kenapa saya katakan repot? Kata Nabi SAW apa? Jika lalat hinggap atau masuk ke dalam gelasmu, ya separuh sayapnya, maka cemplungin lagi. Terus akhirnya air itu disuruh minum coba. Kan jorok tuh. Kalau kita bicara joroknya. Tapi ada hadis di situ yang kita mau ambil keberkahannya. Bukan masalah jorok kita bahas ini. Ya, orang yang soleh, orang yang menjaga kebersihan dirinya, ya pasti juga mulutnya orang-orang yang katakanlah ustadz atau siapapun itu ya, saya sudah usah sebutkan siapa, ya biasa mereka kan bersiwak ya, menyikat giginya segala karena itu kebiasaan Nabi SAW. Dan orang yang menjaga kebersihan dirinya ya atau imannya juga biasanya akan ikut-ikutan menjaga kebersihan badannya. Ya, jadi tidak akan seperti yang kita duga nanti nanti bakal muncul masalah segala macam. Insya Allah tidak ya, karena apalagi orang soleh itu setahu saya juga biasanya orang yang sangat menjaga kebersihan tubuhnya, termasuk mulutnya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini Ustaz, yang tahnik ini masih ada sedikit. Bagaimana betul kalau saat pandemi ini Ustaz, apakah tetap masih dibolehkan atau seperti apa teknik ini pada saat pandemi ini Ustaz? Masalahnya apa ya? Kalau yang mentahnik orang tua nggak masalah lah menurut saya. Apalagi mungkin tinggal satu rumah. Ya, misalkan Anda punya bayi yang baru lahir ya. Anda punya bayi yang baru lahir, kemudian di rumah Anda sehat-sehat saja ya dan tidak ada masalah, ya udah tahnik aja lah. Bapaknya mentahnik, bapaknya punya kurma, ambil kurmanya letakkan di langit-langit bayi tadi, tidak masalah. Kecuali bapaknya memang lagi sakit, nah itu nggak usah kalau itu. Misalkan lagi ada infeksi lah, apalah segala macam ya nggak usah dulu, ditunda dulu ya untuk mentahnik anaknya tadi. Itu mungkin. Oh, baik Ustaz. Terima kasih Ustaz atas penjelasan semuanya. Ini karena waktunya sudah jam 13.22 ya. Teman-teman, terima kasih atas kehadirannya pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustadz dapat kita amalkan pada sehari-hari ya. Kita insya Allah yakin karena keyakinan itu yang obat yang paling utama sebelum kita minum obat yang lain. Kita keyakinan terhadap hadis, terhadap kalam-kalam Allah, kita harus yakin dulu bahwa Allah menurunkan suatu penyakit, pasti Allah menurunkan obatnya. Kecuali dua tadi Ustadz ya, penyakit tua dan penyakit itu, mati itu yang tidak ada obatnya. Mungkin demikian kajian pada siang hari ini. Mari kita tutup bersama dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.